Nabi yang aku khawatirkan, takutan Nabi ini khawatir kita terjadi pada kita. Apa itu? Mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa, sedangkan yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsu, fa innahu ya'tilu 'anil haqqi, yaitu adalah menjauhi kebenaran, tidak mau mengikuti yang hak. Maka itu ada doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami sesuatu itu hak adalah hak, dan karunia kami dapat mengikutinya. Yang benar itu adalah benar, kami dapat mengikutinya. Dan juga tunjukkanlah kepada kami sesuatu itu adalah batil, dan itu adalah batil, dan kami dapat menghindarinya. Karena ya, dari zaman dahulu sampai hari ini, antara hak dan batil itu pasti terus ada. Itu merupakan sunnatullah. Ada baik, ada buruk, ada hak, ada batil, ada benar, ada salah. Itu sudah merupakan sunnatullah, dan itu pasti ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sering ulun sampaikan di majlis ini, Nabi pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man ittaba'a nafsuhu hawa wa tamanna 'ala Allahi haqqa tamanni. Yang terjemahnya lebih kurang, orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang dapat menghinakan hawa nafsunya, dan setiap beramal orientasinya untuk kehidupan setelah kematian, artinya untuk kehidupan yang hakiki, itu hidup di hari akhirat nanti. Kemudian wal ajiz, orang yang lemah akalnya adalah orang yang senantiasa mengikuti nafsunya. Nah, orang yang lemah ini yang dikhawatirkan Nabi, dan terlalu banyak berangan-angan kepada Allah. Contoh orang yang berangan-angan kepada Allah dalam kehidupan orang yang beribadah. Kalau ahli maksiat tuh ya paham sudah kita. Yang orang ahli ibadah, ketika dia beribadah, dia tahu bahwasanya dia tidak ikhlas. Dia tahu bahwasanya dia tidak ikhlas, tapi berharap pahala dari ibadahnya. Itu namanya orang yang berangan-angan. Karena sudah jelas ya, orang yang beramal tanpa ikhlas itu tidak akan diterima. Salah satu sebab-sebab amal-amal ibadah itu ditolak adalah di antaranya karena melakukannya tidak ikhlas. Itu jelas di dalam Al-Quran, Allah menjelaskannya, banyak dalilnya. Maka kita diperintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Di dalam mereka diperintahkan kecuali di dalam melaksanakan ketaatan di dalam beragama, itu dikerjakan dengan ikhlas. Ada lagi ya, diingatkan dengan kita oleh perkataan ulama, man amila arba'atan bidunya arba'atin lam yattabi' bi amalihi, barang siapa yang mengerjakan 4 pekerjaan tidak diiringi dengan 4 pekerjaan yang lain, lam yattabi' bi amali, maka tidak memberikan manfaat amal itu bagi dirinya. Salah satunya al-amal biduni ikhlas,
amal-amal yang dikerjakan tanpa ikhlas. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan terdahulu tentang amal itu ya, syarat diterimanya salah satunya adalah ikhlas. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Janganlah kalian batalkan pahala-pahala kebaikan dari amal-amal yang kalian telah lakukan dengan terlalu banyak atau terlalu sering menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Nah, itu orang yang beramal karena tidak ikhlas. Jangan kalian batalkan, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan khair yang beriman, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, itu juga termasuk ya tulul amal. Orang yang terlalu banyak berangan, panjang angan-angannya. Kemudian mencintai sesuatu yang diperkirakan jauh untuk dapat diraih dicapai. Semua kita mencintai, senang, pengen masuk surga, tapi tidak melakukan amalan ahli surga. Nah, itu angan-anganannya tuh. Senang ya, suka kalau seandainya dosa-dosanya diampuni, tapi tak mau bertaubat. Ada mau bertaubat, tapi pengen dosa-dosanya diampuni. Nah, itu namanya tulul amal, angan-angan. Pengen masuk surga, tapi maksiat tidak berhenti dikerjakan. Nah, tulul amal. Ingin sholatnya diterima, tapi sholatnya tak diperhatikannya, tidak dipeliharanya, tulul amal juga. Inilah yang dimaksud dengan tulul amal. Maka dengan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dari hadis ini yang Nabi sendiri mengkhawatirkan itu terjadi. Dan inilah juga salah satu penyebab hati seseorang itu menjadi gelap. Nah, inilah 4 hal yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, perkara-perkara yang dapat menjadikan hati seseorang itu menjadi gelap. Selanjutnya, wa arba'atun min nuril qalbi. Penjelasan selanjutnya, penyampaian beliau selanjutnya, dan 4 hal yang dapat menerangi hati. Nah, ini sebaliknya. Kemarin yang kita bahas 4 hal yang membuat hati menjadi gelap. Nah, ini yang dapat menjadikan hati terang. Yang pertama, batnun ja'i'un min hadirin. Perut yang lapar karena dapat mendorong untuk bangun malam dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu sholat malam yang dimuliakan yaitu adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bangunlah kamu, kepada Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai amal ibadah tambahan agar engkau diposisikan di posisi yang mulia. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada lagi tafsir dari yang pernah kami baca. Amalan sholat tahajud adalah salah satu amalan agar ketika nanti di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan terpuji, mulia. Karena ketika orang nanti dibangkitkan,
fi yaumil ba'tsi, itu keadaannya beraneka ragam, macam-macam. Yang jelas ya, keadaannya pertama itu merasa dirasakan gelap gulita, tidak ada cahaya. Maka orang yang sholat tahajud, dengan sholat tahajudnya ini Allah berikan cahaya. Bukan hanya hatinya nanti yang terang, tapi kehidupan selanjutnya di yaumil ba'tsi, di hari kebangkitan itu yang orang lain merasakan kegelapan ini terang, melihatnya jauh, memandang terang, orang lain gelap, yang tidak mendapatkan kemuliaan di yaumil ba'tsi. A'asa ayyab'asa ba'as, artinya yaumul ba'tsi, semoga engkau nanti Allah bangkitkan, Tuhanmu membangkitkanmu mahmudah, dalam keadaan terpuji mulia. Karena orang yang dihinakan itu adalah orang yang gelap. Namanya gelap bagaimana? Tersambung ketakutan dan lain sebagainya. Itu dengan ya. Nah, untuk mendapatkan bisa bangun malam, sholat tahajud, salah satunya apa? Jangan terlalu kenyang. Makan sholat hingga sholat isya misalnya, tapi kekenyangan itu ngalih banget. Nah, itu salah satu yang manfaatnya dengan kita berlapar ketika malam. Dalam sisi kesehatan pun, masya Allah itu banyak hikmahnya. Cuma kita ini yang kebiasaannya banyak. Memang biasa sudah makan malam, kamu kada makan ya lain ya kan? Karena belum terbiasa. Maka itu ada, saya pernah mendengar orang yang makan 3 kali sehari katanya tidak mengikuti sunnah Rasul. Karena Nabi makan sehari semalam cuma 2 kali. Tapi orang kita, orang aja yang bidang ini kada umpat Rasulnya, kada awam, kada makan, nah itulah. Ya. Ternyata sudah dikaji oleh ahli kesehatan, memang makan setelah malam ini, setelah maghrib, setelah isya itu kan bagus untuk kesehatan. Apalagi setelah makannya langsung tidur. Jadi kalau masih 1 jam, 2 jam kemudian baru tidur, maka itu terkuranglah sedikit. Itu orang ahli kesehatan menurut kata ahli situ. Cuman yang kita baca, kita dengar penjelasannya demikian katanya. Kemudian juga ya, menimbulkan rasa takut kepada Allah. Hazrin, ya min hazrin. Kenapa timbul rasa takut kepada Allah? Yaitu orang yang berlapar, artinya tahan lapar daripada makan yang haram. Dari makan yang haram biarlah lapar. Maka orang yang seperti ini ya, itu Allah akan bukakan hatinya. Salah satu penyebab yang lain dari 4 yang kita bahas yang baru adalah termakan yang haram. Orang kalau sudah termakan yang haram itu, walaupun sedikit, berpengaruh kepada hatinya. Hatinya akan bisa menjadi gelap. Pikirannya pun juga jadi tidak baik. Akhirnya melakukan perbuatan maksiat. Maka ada ungkapan idza dakhalal halal kharajal halal wa idza dakhalal haram kharajal haram. Kalau yang masuk itu ada yang halal, maka baguslah akhlaknya. Kalau termasuk yang haram, berpengaruh kepada budi pekertinya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita tentang seorang lelaki soleh, ulun bahasakan anak nyambat wali, ulun kada wali, tapi wallahu a'lam bisa jadi beliau seorang wali Allah, seorang alim ya di Jakarta. Benar ulun kisahkan di sini, tapi ulang sedikit saja. Yang mana singkat cerita, beliau ini suka ke tempat-tempat seperti ya, karaoke,
karaokean, tetap duduk minum, tapi tidak minum minuman keras seperti kiai, minum air biasa. Tapi di situ ada pelayan wanita yang mohon maaf Jakarta namanya, pakaiannya sudah tidak syar'i, sikapnya tidak syar'i, kadang merayu, melayani dengan memperlihatkan sifat-sifat kewanitaannya yang tentu tidak sesuai dengan syariat. Tapi oleh beliau ya, sering ya, wanita itu dikasih, ada tipnya, ini dikasih uang untuk beli makanannya untuk kamu. Yang menjadi masalah adalah murid yang dibawa. Sampai muridnya pernah protes, Pak ya ini ngapa dibawa ke tempat lagi? Guru ya, statusnya guru beliau ini bawa murid, tetapi tempatnya yang dihitung bagi orang kebanyakan tempat maksiat. Tempat maksiat. Berkumpul kan ikhtilat, bercampur dengan kebinian, ikhtilat bercampur yang dilarang. Tapi apa yang terjadi? Minggu selanjutnya datang lagi, yang kita dikasih uang tadi tak lagi kerja, ambil masa kita. Dan singkat cerita, ya, pas beliau mau datang lagi tutup sudah. Kenapa katanya? Tutup. Karena yang pekerjaannya tak ada lagi, yang perempuannya mau lelaki bekerja dari datang. Sunyi, tutup. Apa kata beliau? Kalau seandainya air ini, satu gelas ini berisi air comberan, tapi kalau selalu dimasukkan air bersih, maka dia akan tersisa air yang bersih. Mau kebaca-baca itu bahaya. Masukkan dalam satu gelas air kotornya, tapi siram terus dengan air bersih, maka nanti akan nampak sisa yang di gelas adalah air bersih. Maksudnya tadi apa? Kalau seandainya dengan seseorang mungkin dia tidak baik, tapi diminumi terus dia. Maksudnya diminum, dimasukkan hal yang haram, yang halal terus yang halal, akhirnya tak bersih. Tapi termakan yang haram habis. Walaupun sedikit. Bahasanya begitu. Saya ambil lagi gambaran. Air satu gelas, taruhlah air kopi, ya, pakai gula manis. Tapi ada dengan kita, jangankan air comberan, nah aja mereka masukkan hidung, ya kan hidungnya kelingking, lalu celupnya di baju situ, di baju kopi tadi, minumlah. Ya, orang tadi kasihkan kita, lah kita minum. Sedikit cuma padahal, atau kita ambil air comberan tadi, air got, angkat, tes satu tetes, mau minum, kata mau minum, maka amal orang, siapapun yang beramal amal soleh, tetapi termakan yang haram, satu pun amal solehnya dia akan diterima. Logis bahasanya sebetulnya. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak terima kecuali yang baik. Kita sholat Allah, bagus kita wudu sudah bagus. Ya, apa sejadah Allah, khusyuk kita, khusyuk. Tapi pas kita melihat ada apa seperti ini, nah cecak ataupun burung, ya. BO-nya netes ini, lanjutlah sholat. Lanjutkan sholat kita. Berhenti, kenapa? Kita najis sudah baju kita tadi. Sholat kita gara satu tetes kotoran yang jatuh tadi, sholat kita tidak sah karena mutanajis. Memakan yang haram sama dengan memakan sesuatu yang najis. Memang tidak hissi najisnya, tapi maknawi. Maka di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis. Najisnya bukan najis hissi, tapi najis maknawi. Hissi itu bukan barangnya,
Kalau orang musyrik itu najis, kita tak tahu kesalahan dengan orang bukan Islam, non Muslim. Kenapa? Kenapa katanya najis? Tubuhnya tidak najis, tapi akidahnya yang dimaksud innamal musyrikuna najasun, maka namanya najisnya najis maknawi. Maka yang dimakannya bukan yang najis, ini makan kurma. Dia makan buah kelengkeng yang kita kemarin, tetapi dia mengambil bukan haknya, malik namanya, termakan, maka hukumnya najis maknawi. Sehingga bila dia sholat, sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Mutanajis. Najis maknawi bukan najis hissi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka bila dengan seseorang demi tidak mau memakan yang diharamkan oleh Allah, dia sanggup berlapar. Jahil di sini, lapar dia. Maka orang yang seperti ini akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nurul qalbi, itulah cahaya hati yang dapat menerangi hati. Yang kedua, wasuhbatus sholihin, bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh, apalagi yang soleh dan alim. Masya Allah, coba untuk benar kita. Jangankan kita duduk di majelis ilmunya, mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikannya, duduk saja sekedar mungkin dikenalnya, dilihatnya, itu sudah mendatangkan keberkahan. Tidak bisa melihat bahasa kita, melihat saja sudah pernah kita bahas. Melihatnya saja sudah bernilai. Maka itu pernah kita bahas di majelis kita dahulu. Ada pandangan kita melihat yang bernilai ibadah. Ada 5. Melihat air Zam-Zam, melihat Ka'bah, melihat Al-Quran ketika membacanya, melihat orang tua kita dengan sayang, anak kita dengan kasih sayang, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya dengan kasih sayang. Yang kelima, memandang wajah orang alim. Apalagi orang alim itu termasuk min auliyaillah, kekasih Allah. Sudah banyak kita sampaikan hadis-hadis tentang keutamaan. Maka itu kita diingatkan jalis akhlas sidqi wal wafa. Kalau hendak berkawan, bergaul, duduk bersama, duduklah dengan orang yang ahli sidqi, orang yang ahli di dalam membenarkan, atau orang yang jujur, orang yang benar keimanannya, benar keislamannya, benar ihsannya. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang buruk itu menular. Jangan salah, duduk dengan orang yang kada baik bisa kada baik. Duduk dengan orang jual parfum, paling tidak dipalingkannya sehingga haram yang dijualnya haram kita, ataupun paling tidak tercium bau harum dari harum-haruman, wangi-wangian daripada harum parfum yang dijualnya. Minimum, tapi dekat dengan orang menjual minyak tanah sebaliknya, jelas bau minyak tanah. Nah, itulah minimalnya. Apalagi tadi orang yang soleh, orang yang alim ini, kita hadir berteman dengannya, selalu menuntut ilmu darinya, itu masya Allah lebih baik lagi. Maka itu beberapa hadis yang dulu pernah kita bahas banyak tentang masalah majelis ilmu itu keutamaannya. Bahkan kalau kita sedang berjalan melintasi ada majelis ilmu, majelis zikir, maka hendaknya kita berhenti hadir di majelis itu dengan catatan bujur majelisnya, bujur pengajiannya.
Karena ada juga majlis tapi menyesatkan orang, pengajian tauhid, tapi na'udzubillah ya ternyata dihitung pengajian yang sesat. Ini kan baru ada viral ini di Kalimantan Selatan. Belum ada umpat-umpatan, cuma menyampaikan karena kita dapat ya, surat tentang salah satu pengajian yang sesat di Kalimantan Selatan, ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan. Dan setelah saya telusuri, orang tersebut belum ada bermaksud apa-apa, gurunya orang terbilangan, belum ada tahu, belum ada wanita, cuma menyampaikan aja. Gurunya orang terbilangan, maulah pengajian tauhid, tapi pengajiannya lain, dianggap sesat. Ada sekitar 18 poin kesesatannya. Nah itu contohnya. Nah yang ini dia dihindari. Setelah ditelusuri, beliau belajar, ada satu ilmu yang dipelajarinya, ada berguru. Maka benarlah, man laysa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Orang yang kada bisi guru, maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Na'udzubillah. Tapi ulun kada menuduh, ada tempat cuma menyampaikan saja. Itu ada karena viral, dan kami di MUI sudah dapat itu beritanya, suratnya sudah dapat di MUI. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu ya dengan kita hati-hati mencari kawan, apalagi menghadiri majelis ilmu. Jangan ragu untuk menegur, kamu ada salah. Ulun dulu di sini mau tersalah, ulun minta izin, minta ampun, tegur, ingatkan. Ada salah, Ustaz tadi coba kayaknya ini salah, penjelasannya aku senang betul. Kenapa? Orang seperti Umar bin Khattab, kayak dekatnya dengan Rasulullah SAW. Kalau kita membaca buku tentang biografi beliau, sejarah hidup beliau, malaikat munkar dan nakir hanya ditegur di situ. Walau kebenarannya, tapi dalam kitab itu jelaskan begitu. Kada wani, kada jadi menegur baik-baik aja, menegur Umar melapor malaikat itu walau kebenaran, tapi ada kitabnya tentang biografi beliau. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika khutbah, setiap selesai khutbah beliau mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku neja Umar bin Khattab manusia biasa, bisa salah bisa benar, karena bukan maksud ya, tidak maksud tapi maksud. Beda antara maksud dengan maksud. Kalau yang maksud itu para nabi dan rasul, tapi kalau maksud itu para auliya sholihin. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wahibul dzunub al-madiyah, memelihara dosa yang telah lampau. Nah, apa maksudnya memelihara dosa yang lampau? Setiap dengan kita ya, bila telah melakukan dosa, jangan dilupakan dosa itu, diingat dan ditaubati maksudnya. Ya. Ada orang yang dia melakukan kesalahannya lepas sudah, tapi taubatnya keumuran. Ada seorang ulama, beliau pernah sholat suatu hari masbuk. Setelah masbuk itu hatinya lain, merasa kada nyaman. Kenapa? Karena berada di saf belakang. Awalnya beliau ini kalau sholat tidak pernah kecuali di saf yang pertama, kecuali mungkin jadi imam, selalu di saf pertama.
bertahun-tahun tidak pernah di saf terakhir nomor 2 itu semua, selalu di saf yang pertama. Lalu kemudian beliau karena masuk tadi pada suatu hari itu, beliau merasa lain, tak nyaman, terganggu hatinya. Apa aja orang kaitannya, saya ini kok biasanya di depan, wah tak enak. Akhirnya disitulah beliau sadar, ini hebatnya Allah, dibuat masbuk itu supaya sadar. Tapi kejadiannya 30 tahun yang lalu, beliau itu sudah selalu sholat di depan toh. Selalu sholat di depan itu 30 tahun yang lalu, sudah sepanjang 30 tahun loh. Dari mulai 30 tahun yang lalu sampai hari itu tidak pernah sholat kecuali di saf yang paling depan, tapi yang terakhir ini di belakang. Lalu apa yang beliau lakukan? Berarti pikiran beliau tuh, yang dulu-dulu itu aku tidak ikhlas, tidak ikhlas. Diingatnya dosa itu, berarti ya itu dosa. Karena merasa berdosa dan merasa tidak ikhlas, beliau kodok sholat 5 waktunya selama 30 tahun itu sepanjang hidupnya. 30 tahun itu dikodok dan tidak pernah tidak mengkodok. Coba orang mengingat itu tuh. Kenapa? Ampun kata diterima rugi. Satu. Yang kedua, kaina bagaimana nanti berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan sholat. Orang yang merasa aman, yang penting kan sudah sholat, lalu aman dan merasa bisa masuk surga. Nah itu yang kita bilang tadi itu taman itu. Bahaya, keangan-angan. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ketika ditegur oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala bagaimana beliau sholat itu sampai bengkak, ya, betis beliau, kaki beliau sampai bengkak. Kenapa kau begini ya Rasulullah? Engkau sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosamu, baik yang akan datang maupun yang lalu. Alam akun abdan, apalam akun abdan syakur. Apakah salah kata Nabi kalau aku menjadi orang yang pandai bersyukur? Karena itulah malah bersemangat. Ini karena sudah tulang hanya dah merasa banyak amal, aman sudah. Kayak aku ini ahli surga sudah. Alhamdulillah, itu namanya angan-angan, khayal. Nah maka itu orang yang bersih hatinya tidak demikian, tidak melupakan dosa-dosa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang keempat, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada salah bilang minta ampun, minta gitu dan minta maafnya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh